Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki, senang saya bisa berjumpa dengan rekan muda, khususnya yang akan mengikuti seleksi kompetensi bidang pengadaan barang atau jasa. Pada video sebelumnya, saya telah membahas 3 proses utama dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Untuk video ini, saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan perencanaan pengadaan barang atau jasa. Ada 3 soal dari tahap perencanaan pengadaan barang yang akan dijadikan contoh. Sebelum itu, silahkan rekan muda cek 2 video saya sebelumnya yang bercerita tentang tips dan trik ujian Barjas serta teknik membaca scanning. Perlu diketahui bahwa secara umum ada 4 dimensi kompetensi, yaitu task skill, task management skill, contingency management skill, dan job role environment skill. Untuk seleksi kompetensi bidang yang akan rekan muda ikuti, saya menduga pada dimensi task skill. Artinya, kompetensi untuk melaksanakan satu tugas saja. Sebuah dimensi yang paling sederhana dibandingkan 3 dimensi lainnya. Baik, mari kita mulai membahas contoh-contoh soal dari tahap perencanaan. Contoh pertama, soal berbunyi, di bawah ini, yang tidak termasuk ruang lingkup dari perencanaan pengadaan melalui swaklola ialah A. Penetapan tipe swaklola, B. Konsolidasi pengadaan barang atau jasa, C. Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, D. Penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Apa kata kunci dari contoh soal tadi? Ya, perencanaan pengadaan. Bagaimana cara menjawab soal ini dengan benar? Rekan muda bisa merujuk pada pasal yang sesuai dari Perpres 16, yaitu pasal 18 ayat 1, yang berbunyi, perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang atau jasa. Atau kita menebak dengan cara mengingat bahwa perencanaan adalah tugas pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Dari 4 pilihan jawaban yang tersedia, tentukan satu yang bukan menjadi tugas PA atau KPA. Maka jawaban yang benar adalah C, karena menyusun spesifikasi adalah tugas dari PPK. Contoh kedua, perencanaan pengadaan barang atau jasa yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan A. Plafon anggaran sementara, rencana kerja kementerian atau lembaga, rencana kerja anggaran perangkat daerah, atau D. Pagu indikatif. Kata kunci dari soal ini masih serupa dengan soal yang pertama, yaitu perencanaan pengadaan. Untuk menjawab contoh soal yang kedua, kita bisa menggunakan 2 teknik yang sudah saya sebutkan. Pertama, rekan muda cari pasal yang relevan dari tahap perencanaan. Tentu rekan muda tahu pasal itu. Ya, pasal 18 ayat 2 yang berbunyi, perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja kementerian atau lembaga setelah penetapan pagu indikatif. Atau kedua, silakan rekan muda tebak salah satu jawaban yang paling relevan dengan proses perencanaan secara umum. Maka jawaban yang benar rekan muda pasti sudah mengetahuinya, yaitu B. Contoh ketiga, pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan kembali dalam hal terdapat A. Perubahan jadwal pengadaan, B. Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran, C. Mutasi anggaran kegiatan, D. Revisi cara pengadaan. Silakan rekan muda temukan kata kunci dari soal ini. Ya, pengumuman rencana umum pengadaan. Untuk menjawab contoh soal yang ketiga, kita juga bisa menggunakan 2 teknik yang sudah saya sebutkan. Pasal 22 ayat 5 adalah pasal yang relevan, di mana pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan atau revisi paket pengadaan atau daftar isian pelaksanaan anggaran
atau dokumen pelaksanaan anggaran. Atau kedua, silakan rekan muda tebak. Kata kuncinya adalah RUP. Dalam RUP ada 3 unsur, yaitu pemaketan, anggaran, dan cara pengadaan. Maka jawaban yang benar, rekan muda pasti sudah mengetahuinya, yaitu B. Demikian ulasan singkat tentang 3 contoh soal tahap perencanaan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Semoga video ini bisa menjadi bekal mengikuti seleksi kompetensi bidang. Sampai jumpa pada video berikutnya yang akan membahas soal-soal tahapan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.